Oke, halo semua cuy, balik lagi di channel YouTube gue. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Pada video kali ini gue agak sedikit berbeda. Gue biasanya bahas otomotif, tapi kali ini gue bahas seputar teknologi. Sorry banget misalnya ada suara-suara noise gitu, ada suara kipasnya lumayan berisik. Gue nyalain exhaust juga karena ini panas banget lighting gue. Lighting pakai bolam gitu, lighting murmur low budget ya guys ya, belum mampu beli Godox. Jadi ini gue pengen bahas PC rakitan ini. Jadi gue rakit PC ini udah setahun lebih. Gue rakit PC ini kayaknya di tanggal 14 April 2022. Nah jadi gue rakit PC ini di sebuah mall di Jakarta, yaitu Mall Mangga 2 Harko. Dan gua ini rakit di tokonya Nano Komputer. Gue percayain di Nano Komputer karena terpercaya, banyak YouTuber juga yang rakit di Nano karena dia murah juga kan. Karena gue ngincer murmernya, bukan kayak yang ada sih toko lain kayak bagus gitu, ada gameplaynya juga kayak kita lagi rakit PC bisa nungguin sambil main gitu. Karena gue butuhnya rakit PC doang, ngapain gitu main-main, bisa di rumah aja gitu ntar ya kan, karena kita kaum mending ya coy. Jadi gua pilih ke Nano, rakit di Nano karena ini first time juga, first time gua ngerakit PC gitu, masih awam soal perkabelannya. Gue takutnya daripada ngapa-ngapa kan meleduk jadi kayak bom. Waduh, gue bukan pengen bahas sana. Balik lagi karena di Nano juga free rakit PC, jadi ya udahlah sekalian daripada gue rakit sendiri kenapa-napa kan. Jadi gue putuskan rakitnya di Nano. Gue sebenarnya sih udah tahu pasang partnya tuh pertamanya apa-apa, cuman gue belum pede di kabelnya aja, takut salah masang gitu. Jadi waktu gue datang ke Nano ini gue sangat excited banget gitu, penuh semangat, gembira dan sukacita. Buset dah kayak pendoa tuh. Enggak, jadi gue ini ya emang pas datang tuh langsung disambut sama pegawai Nanonya, ditanya, "Mas mau rakit PC spek apa?" Ya udah gue kasih detailnya dari CPU bla 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 sampai ini casing juga lah pokoknya. Gue kasih detail, cuman banyak tadinya gue udah ngebudgetin karena di online, yang ngebudgetinnya kan di online kan tokonya beda-beda, bukan di Nano, jadi harganya jadi melambung tinggi gitu. Gue udah ngebudgetinnya 15 juta buat PC itu, 15 apa 16. Jadi harga totalnya tuh ntar ada di ini deh, habis gue sebutin partnya ntar ada di akhir-akhir. Gue pengen bahas jeroan dalamnya si PC ini nih, buat komponen-komponen apa aja yang terpasang di PC ini coy. Buat part yang pertama ini ada CPU-nya. CPU-nya gue pakai Intel Alder Lake i5 generasi 12400 maksudnya, seri yang polos yang ada iGPU. Tadinya nih gue pengen beli yang non iGPU, tapi adanya yang seri polos, jadi harganya naik. Ini ada di 3,9 GHz dengan max TDP 65, soketnya LGA 1700, core-nya 6, thread-nya 12. Nah jadi buat CPU ini gue pakai buat roll gitu ya, bisa buat ngedit, bisa buat main game. Jadi gue utamain sih ngedit ya, karena kalau buat main game doang gue pasti pilih Ryzen gitu. Nah lanjut buat rumahannya nih atau mamanya. Nah buat si motherboardnya ini gue pakai Asus Prime B660M AYV D4 Micro ATX, soketnya LGS 1700, cocok ya sama si Alder Lake ya, Intel Alder Lake. Dia PCIe Gen 4 buat GPU-nya. Terus buat RAM-nya dia udah DDR4, slotnya M.2. Ada 2 sih slotnya yang M.2 itu. Lanjut buat RAM-nya gua 16 GB, pakai brandnya T-Force 8x2. Jadi ini ada 2 batangan, satu batangnya 8 GB. Dia langsung dapat paket 2 gitu. Dia udah DDR4 sama kayak si motherboardnya. Buat speednya nih kalau nggak salah ya
Nih kayaknya speed sih 3600. Nah kebanyakan tuh di online gue cari di online di YouTube 3200. Nah gue tuh nyari yang 3600 tuh jarang banget, karena gue butuh juga buat kecepatan booting atau proses program gitulah. Dia udah RGB Aura Sync. Jadi dia bisa diatur, pokoknya ntar gue kasih lihat lah. Dia bisa diatur-atur lewat langsung dari aplikasi Aura Sync. Lanjut buat VGA nya nih. VGA nya gue pakai RTX 3050 8GB GDDR 6 dual fan. Brandnya sebenarnya waktu itu masih baru, masih jarang, tapi karena udah setahun ya udah lumayan lah ya. Ini brandnya PN ya coy. Nah dia RTX 3050 ini udah ray tracing DLSS, support 4K 120 fps HDR dan HK 60 fps HDR. Nah lanjut buat storage-nya nih, buat penyimpanannya, karena gue suka fotografi, videografi, belum lagi ntar habis itu diedit kan, jadi filenya bertumpuk-tumpuk. Terus habis itu gue suka main game juga, terus gue suka ya mungkin ada aplikasi lain juga kayak OBS segala macem gitu kan, pasti butuh support banget gitu. Jadi gue pakai storage-nya tuh SSD HDD. Yang C-nya gue pengen bootingnya lebih cepat, jadi gue pakai SSD 512GB brandnya XPG SX 8200 Pro. Nah buat yang D-nya juga gue pakai SSD, cuman yang 1TB brandnya sama. Buat D-nya sebenarnya kan gue juga nggak, itu bukan buat booting, bukan buat program gitu. Kalau masih butuh filenya sering ditransferin gitu, jadi gue pakai D biar transfernya cepet tuh kalau pakai SSD. Mungkin kalau udah nggak kepake gue taruhin semua ke jadi biar nggak penuh SSD-nya gitu. Jadi E-nya itu buat backupan si SSD ini. Yang E-nya tuh HDD 2TB dari WD yang blue. Lanjut buat CPU cooler. Sebenarnya dari Intel tuh udah dapat bawaannya, cuman menurut gua kurang buat pendinginannya. Jadi gua pengen pakein yang lebih biar bisa dingininnya maksimal seadanya gitu. Kalau yang pengen dingin banget mungkin bukan dingin sih, lebih bagus gitu, jadi lebih rendah suhunya, pakai yang cooler yang ada iniannya, liquidnya gitu. Itu bisa lebih dingin lagi tuh, biar bisa lebih neken suhunya si CPU. Cuman harganya juga lumayan mahal dan dia kalau bocor agak-agak ribet. Takutnya PC tuh pada lengket sama si liquid-liquidnya itu. Nah, di sini gue pakai CPU coolernya dari Cooler Master Hyper 212 LED Turbo RGB Aura Sync Dual Fan. Jadi dia bisa diatur juga kayak yang RAM tadi, dia bisa diatur pakai aplikasinya Aura Sync. Jadi lebih enak sih buat ngaturnya. Cuman kalau nggak enaknya tuh tadi gua karena lupa gue nyalain nih, biasanya gue matiin, jadi gua taruhin dulu monitornya, keyboard sama mouse-nya buat nyalain ini doang nih. Nggak enaknya itu kalau misalnya buat konten kelupaan, jadinya harus dinyalain dulu cuy. Part terakhirnya nih, support jantung dari semuanya. Kalau nggak ada ini nggak bisa nyala PC gua, yaitu gua pakai PSU nya nih ya. PSU nya 650 watt bronze cooler dari Cooler Master. Nah buat PSU nya sama kayak CPU coolernya, sama brandnya Cooler Master. Jadi dia udah ada sertifikat atau apa ya, ini pokoknya ada penghargaan bronze gitu, udah terdaftar lah, ada list-listnya gitu. Nah part yang terakhir ini nggak terlalu krusial gitu, ada dia bisa nyala, nggak ada dia juga tetap bisa nyala, itu casingnya. Jadi kalau nggak ada casingnya bisa nyala, cuman ya gimana naruhnya coy, ribet banget kan, berantakan banget gitu kan, nggak tertata dengan rapi. Casingnya ini gue pakai Montech X Mesh Black Free 6 fan.
Dia tadinya dapat 6 fan, cuman gua karena udah beli duluan di online Fantech FB 302 Typhon, ini yang 3 ini fan-nya itu dari Fantech. Tadinya gue nggak pengen pakai casing yang Montech ini, ada brand lain gue lupa apa namanya, ya mirip-mirip kayak gini lah dia, tempered glass, bagian sisi satu sampingnya pokoknya, cuman di Nano nggak ada, makanya gue dapetnya yang Montech ini nih, dicariin sama pegawainya Nano, dapet si Montech, ternyata dapet free 6 fan, jadi lumayan untung juga. Cuman yang 3 fan ini cuman bisa dinyalain doang bagian sini tuh, jadi dia stay gitu aja, RGB nya stay, nggak statik gitu, yang stay yang diem lah pokoknya, cuman warnanya RGB, bagian ungu biru gitu gitulah. Nah, jadi ini bagian atasnya nih, bagian casingnya ada kayak gini lah, saringan gini yang ada magnetnya gitu cuy, jadi bisa nempel gini, mana ya, gini nih bisa nempel tuh, nah tuh nempel kayak gini lah. Terus buat wifi nya ini nih coy, nih buat wifi nya, jadi ini lumayan berguna karena udah wifi 6 ya, dia yang gue baca sih wifi 6 kayaknya. Ntar kalau salah gue koreksi pakai title aja. Ini udah lumayan stabil karena wifi 6. Kalau pengen stabil banget sebenarnya sih narik kabel gitu. Nah bagian akhir ini sebelum menutup sih sebenarnya gue pengen bahas benchmarknya, simple aja gitu, karena gue belum terlalu paham, mungkin yang gue paham aja ntar benchmarknya kayak gimana, kalian lihat aja cuy. Nah jadi ini buat tes render di 1080p 60 fps dengan durasi 16 menitan, dan buat previewnya juga lancar, jadi cukup aman buat editing. PC gue ini selain gue buat ngediting, gue juga pakai buat live streaming, jadi kalian bisa lihat ini buat hasil live streamingnya seperti apa, buat CPU, GPU dan lain-lainnya. Dia lumayan cukup stabil, tapi gue sempat ada nyoba di record sambil live streaming sambil main game, dan juga ada share full gitu, dia sempat ada blue screen gitu, jadi mungkin harus di OC atau di otak-atik sedikit gitu guys. Kalau tadi udah kita coba buat tes editing dan live streaming, sekarang gue pengen coba buat only gaming. Dengan settingan yang gue tampilkan tadi, gue pengen tahu hasil benchmarknya seperti apa untuk hasil game only-nya. Nah, game yang pertama gue mainin ini adalah Forza Horizon 4. Ini gamenya cukup lumayan banyak peminatnya. Sampai sekarang pun juga masih banyak player yang main Forza Horizon 4. Game yang selanjutnya gue mainin adalah GTA 5 tapi versi roleplay. Kalau biasanya orang tes buat GTA Online atau GTA biasa, di sini gue pengen nyoba buat GTA RP. Yang gue mainin ini adalah GTA RP Range Multiplayer Server Inggris 1 Grand RP. Buat settingan yang tadi gue udah tampilin, gue pengen tahu hasil dari settingan gue tersebut. Lanjut, gue pengen main Just Cause 4 dengan settingan yang gue tampilkan saat ini. Gue pengen tahu buat hasil benchmarknya seperti apa. Jadi dengan settingan full screen juga dengan grafik settingan dari VGA nya, hasilnya seperti ini guys. Ini gue main Just Cause 4 dengan grafik yang tadi gue tampilin. Game selanjutnya gue memainkan Raid 4. Raid 4 ini gue setting dengan yang seperti tadi gue tampilkan, dan gue pengen nyoba buat tes gaming Raid 4 ini seperti apa. Kalian bisa lihat hasilnya ya guys ya.
Lanjut, gua ingin memainkan Far Cry 3. Far Cry 3 ini lumayan viral pada kala itu karena map ini menggunakan pulau yang ada di Indonesia, pulau yang lumayan terpencil, jarang kita tahu. Tapi map ini juga nggak terlalu persis karena udah ada yang di reboot sama si developer si Far Cry 3 ini. Dan kalian bisa lihat dengan hasil settingan yang gua tunjukkan tadi seperti apa hasil dari rendering game ini. Oke, mungkin sekian video kali ini. Sorry banget kalau pembahasannya kurang bagus, kurang menarik. See you, peace and out, bye.